Fitrianti. Di sini saya akan membahas tentang apa sih perbedaan olahraga dan pendidikan jasmani. Mungkin bagi sebagian besar orang, penjas maupun olahraga adalah dua kata hal yang sama. Namun jika kita telaah lebih dalam, ternyata penjas maupun olahraga memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Namun, sebelum kita membahas apa sih perbedaan antara olahraga dan pendidikan jasmani, kita perlu mengkaji bagaimana pengertian penjas dan olahraga tersebut. Penjas terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan jasmani. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya di masa datang. Hal ini berarti pendidikan memberikan modal berupa kemampuan baik secara fisik maupun pikiran bagi manusia untuk menyelesaikan dan mengarungi tantangan kehidupan pada masa yang akan datang. Sedangkan olahraga sebenarnya memiliki dua arti, yaitu olahraga yang berasal dari bahasa Indonesia dan olahraga yang berasal dari kata sport. Olahraga yang berasal dari bahasa Indonesia memiliki arti gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Sedangkan pengertian olahraga yang berasal dari kata sport dalam budaya Amerika diartikan sebagai aktivitas bermain yang diorganisir dan bersifat kompetitif. Coakley 2001 menyatakan bahwa olahraga memiliki 3 indikator, yaitu sebagai bentuk keterampilan tingkat tinggi, dimotivasi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik motivasi, dan ada lembaga yang mengatur dan mengelolanya. Dari definisi di atas jelas terdapat perbedaan antara pendidikan jasmani maupun olahraga, baik dalam arti bahasa Indonesia maupun dalam konteks sport. Olahraga dalam konteks sport lebih menekankan terhadap aktivitas menggunakan keterampilan tingkat tinggi itu. Olahraga memiliki ciri khusus, yaitu bersifat kompetitif. Nah, setelah tadi kita membahas apa sih pengertian penjas maupun olahraga, ini kita akan membahas apa sih perbedaan antara penjas maupun olahraga ini. Pendidikan jasmani, peserta bersifat heterogen. Tujuan guna mencapai tujuan pendidikan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Yang memiliki materi semua aktivitas gerak termasuk olahraga. Guru juga sebagai objek dan memiliki waktu pelaksanaan sesuai dengan jumlah jam tiap pertemuan. Sedangkan olahraga bersifat homogen. Tujuan mendapatkan peserta setinggi-tingginya, berorientasi pada program pelatihan, materinya kecabangan olahraga, pelatih sebagai subjek, waktu pelaksanaan cenderung tidak dibatasi. Dan adapun menurut web kumparan.com, olahraga dan pendidikan jasmani dibedakan menjadi 4. Apa saja? Ayo kita simak baik-baik. 1. Sebagai tujuan pembelajaran. Yaitu tujuan dari pendidikan jasmani ialah agar peserta didik dapat berkembang dari segi intelektual dan motorik perihal olahraga. Namun, pendidikan jasmani hanya dapat pada tahap pembelajaran, sementara untuk olahraga sendiri memiliki tujuan dalam pengembangan motorik
untuk bisa menguasai suatu olahraga tertentu agar nantinya dapat meraih prestasi di bidang olahraga tersebut. 2. Di bidang materi. Pada pendidikan jasmani, materi akan disesuaikan dengan kemampuan para peserta didik. Biasanya materi pembelajaran ini lebih mengarah kepada kegiatan sehari-hari. Berbeda dengan materi olahraga yang berfokus kepada penguasaan teknik-teknik dasar dan lainnya pada suatu bidang olahraga tertentu. Dan tentunya agar peserta bisa mencapai prestasi yang lebih maksimal. 3. Waktu. Pada pendidikan jasmani, biasanya alokasi waktu sudah dibatasi oleh instansi tersebut, yang bersangkutan sesuai kurikulum yang telah mengaturnya. Maka dari itu, intensitas seorang peserta didik dalam belajar pendidikan jasmani juga akan lebih terbatas. Sementara pada olahraga, waktu itu bersifat fleksibel dan tidak sama setiap harinya. Namun, bukan berarti tidak ada batasan atau tidak diatur ya. Olahraga memiliki porsi atau kadar yang lebih tinggi dan lebih banyak. Keempat dan yang terakhir, pada pendidikan jasmani, sebuah peraturan tidak cenderung ketat dan mengikat, tapi lebih menyesuaikan tujuan. Baik, tujuan pembelajaran. Sementara itu untuk olahraga, peraturan ini cukup ketat diberlakukan. Setidaknya ada standar yang diberlakukan agar seseorang juga tidak keluar batas dalam pelaksanaan. Itu dia perbedaan antara olahraga dan pendidikan jasmani menurut kumparan.com. Jadi secara singkat, perbedaan antara olahraga dan pendidikan jasmani adalah apabila olahraga dilakukan oleh masing-masing individu secara fleksibel dan waktunya biasanya dilakukan menyesuaikan jadwal oleh orang yang bersangkutan, dan pendidikan jasmani biasanya dilakukan di jam mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.